Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia dengan materi unsur kebahasaan surat dinas. Kalau kalian masih ingat, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas pengertian surat dinas itu apa, bagian-bagian surat dinas itu apa, fungsinya juga sudah, dan syarat-syaratnya juga sudah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan surat dinas. Apa saja sih unsur kebahasaannya? Nah, di sini ada 5 unsur kebahasaan. Yang pertama ada kata sapaan, yang kedua kata ganti, dan yang ketiga itu kata kerja, keempat kata baku, dan yang terakhir itu kalimat efektif. Nah, kalian saksikan penjelasan dari Ibu ya. Yang pertama mengenai kata sapaan. Kata sapaan itu apa sih pengertiannya? Nah, di sini ada kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, ini pasti digunakan dalam keseharian kalian masing-masing. Nah, jenisnya ada berapa? Ada 4. Jenisnya itu ada kata sapaan menunjukkan hubungan kerabat. Misalnya contohnya itu kakek, nenek, ibu, ayah, paman, bibi, dan sebagainya. Yang kedua, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Nah, biasanya ini digunakan oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi atau punya titel gitu ya. Contohnya ada yang mulia, rasa hormat, dengan hormat, yang terhormat gitu ya. Yang ketiga itu kata sapaan berbentuk kata ganti. Nah, di sini contohnya misalnya kamu, Anda, Nyonya, saudara. Nah, yang selanjutnya kata sapaan yang diikuti nama. Tadi ini sama dengan yang pertama. Contohnya ibu, Anto, bapak, Budi, saudara, Susi. Nah, seperti itu. Yaitu untuk kata sapaan. Yang kedua itu kata ganti. Nah, kata ganti di sini pengertiannya kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Jenisnya ada 2, ada kata ganti persona tunggal, ada kata ganti persona jamak. Nah, kata ganti persona tunggal ini karena dia tunggal berarti dia hanya menyebutkan satu atau mewakili satu orang saja. Contohnya aku, saya, dia, kamu, Anda. Nah, itu termasuk ke dalam contoh kata ganti persona tunggal. Yang kedua, kata ganti persona jamak. Nah, jamak di sini kan artinya banyak, berarti mewakili banyak orang. Contohnya mereka, kami, kita. Itu termasuk ke dalam contoh dari kata ganti persona jamak. Selanjutnya ada kata kerja. Nah, kata kerja di sini pengertiannya bahwa kata yang memiliki makna aktivitas, proses, atau tindakan. Jadi kata-kata yang bermakna melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Contohnya tidur, itu kan melakukan sesuatu. Makan, kerja, terus membaca. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja. Yang selanjutnya ada kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kata yang sesuai dengan kamus. Kalau kaidah itu, kalau kalian tidak tahu, itu kamus bahasa Indonesia. Di sini bisa kalian lihat, kalian perhatikan ada perbedaan dari kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata bakunya mengkritik. Nah, biasa yang kalian gunakan itu mengkritik. Ya, bisa dilihat satu persatu, bisa dipahami satu persatu apa perbedaan dari kata baku dan kata tidak baku. Contoh simpelnya deh, kata baku atau kata tidak baku yang kalian sering gunakan pada kehidupan sehari-hari. Contoh, itu ada kata nih. Ini termasuk kata tidak baku. Kata bakunya apa? Ini kan kalimat ini atau kata ini sering kalian gunakan pada kehidupan sehari-hari, entah itu pada saat berbicara, entah itu pada saat digunakan pada saat WA dan sebagainya. Kata bakunya apa? Tidak. Ini yang disebut kata baku. Itu ya.
Jadi kalian nanti perhatikan satu persatu apa dari kata perbedaan dari kata baku dan tidak baku ya. Selanjutnya yang terakhir ada unsur kebahasan, yaitu kalimat efektif atau kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan. Nah, di sini dari keempat ini termasuk kepada syarat untuk membuat kalimat efektif. Yang pertama harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang kedua ada sistematis. Yang ketiga ada tidak boros dalam penggunaan kata, dan yang terakhir tidak ambigu. Nah, bisa kalian lihat di sini ada contoh, ada dua contoh. Contoh yang pertama, nenek mempunyai rumah kota Bogor, atau nenek mempunyai rumah di kota Bogor. Ya, di sini ada kekurangan di-nya ya. Jadi nenek mempunyai rumah di kota Bogor. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada pemborosan kata. Nah, ibu tanya, Bogor di sini kota atau negara? Yang pastinya kota dong ya. Jadi, kalau kalian mau membuat kalimat efektif, tidak usah menambahkan kata kota sebelum kotanya tersebut. Misalnya rumah Dani di kota Bandung misalnya ya. Nah, kan Bandung di sini sudah termasuk kota, dan seluruh Indonesia pun sudah tahu Bandung itu ya kota, bukan negara Bandung. Jadi si kota ini, kata kota ini tidak perlu dituliskan. Ya, jadi rumah Dani di Bandung. Nah, berarti kalau ada kata kota berarti itu pemborosan kata. Makanya dia tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Yang di bawah ini termasuk pada kalimat efektif. Ya, yang kedua, contohnya di kelas 7B aku menyukai wanita itu. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam kalimat efektif? Karena ada makna yang ambigu. Mana yang termasuk kata ambigu? Ada kata itu. Ibu tanya, di kelas 7B ada berapa siswa? Contoh, ada 28 siswa. Dari 28 siswa tersebut pasti mempunyai nama. Entah itu si Ani, si Inu, si Ana, dan sebagainya. Nah, kalau kalian menggunakan kata itu masih ambigu. Karena kalau misalnya kita maknai semuanya, di kelas 7B aku menyukai wanita itu. Di kelas itu misalnya ada 28, wanitanya ada berapa? Misalnya ada 7, berarti kamu menyukai 7 wanita tersebut karena tidak menyebutkan nama. Kalau kalian menyebutkan wanita yang bernama Ani, nah berarti sudah pasti kamu sukanya sama Ani. Ya, jadi kalau masih menggunakan kata itu masih tidak efektif. Berarti bukan termasuk ke dalam kalimat efektif. Ya. Nanti kalian ulang-ulangi lagi kalau misalnya masih belum paham videonya. Jangan kalau sudah nonton satu kali sudah saja. Enggak, jadi kalian pelajari, diulang-ulang kembali menonton videonya. Mungkin untuk minggu sekarang tugasnya hanya mencatat materi yang tadi ibu sudah jelaskan. Jadi catatannya bukan hanya di dalam video saja atau catatan yang sudah dituliskan di dalam video, tapi yang tadi ibu sebutkan itu pun harus dicatat. Kenapa seperti itu? Karena supaya kalian itu paham. Jadi bukan cuma catatan yang ada di videonya saja yang ibu ucapkan itu nggak ditulis, ya sama saja kalian cuman menonton saja, belum dipahami. Ya, jadi apa yang ibu ucapkan tadi juga kalian catat. Ya, tugasnya hanya itu saja. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalaupun kalian ingin bertanya, malu untuk di komentar, langsung aja japri ke nomor ibu, minta nomornya ke wali kelas masing-masing. Nah, dan satu lagi, kalian jangan lupa komentar
menyebutkan nama, kelas, dan kalimat siap belajar bahasa Indonesia. Sekali lagi, siap belajar bahasa Indonesia. Ya, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.